Pof. Shelin. Sutra merah di ufuk timur mulai merekah. Sang mentari menyapa hangat, jingga merona di angkasa. Semburat sinar keemasannya tampak menggelayut mesra. Angin bertiup pelan, membawa hawa segar di hari yang baru. Hari baru, dengan baru. Seperti hari sebelumnya. Setiap hendak pergi, lelaki halalku ini akan memelukku dengan eratnya. Harum tubuhnya yang maskulin, membuatku merasa begitu betah, dan ingin berlama-lama berdua bersamanya. Dia akan menciumku dengan penuh sayang. Hal yang tidak pernah kubayangkan, sebelum-sebelumnya. Kuperhatikan wajahnya yang tampak berkilap, seperti terangnya bintang di langit malam. Lelaki yang sosoknya begitu sempurna. Dalam sepersekian detik, mampu membuat hatiku meleleh, dan jatuh cinta, lebih dalam lagi. Dialah laki-laki yang mampu membuatku jatuh cinta berkali-kali. Jatuh cinta setiap hari. Meski dalam cinta itu, terkadang ada duri kecil yang menusuk hati. Namun tidak butuh waktu lama, dia akan segera mengobati perihku, dengan semua perlakuannya yang teramat manis. Bagaimana mungkin, aku akan meninggalkannya, saat ada riak-riak kecil di antara kami, yang jika kami bisa sedikit bersabar, maka riak-riak kecil itu, justru akan lebih mengeratkan ikatan kami. Sebisa mungkin aku akan bertahan. Menemaninya, dalam terangnya, menemaninya dalam redupnya, menemaninya dalam gagahnya, menemaninya dalam jatuhnya. Bukankah kami sudah ditakdirkan bersama, tanpa sedikit pun aku pernah berencana? Tanpa sedikit pun aku pernah memintanya? Semoga saja, memang benar, bahwa kami sudah dijodohkan oleh Sang Pemilik kehidupan, hingga ke surga nanti. Sehidup sesurga bersamanya. Saat aku masih merasakan hanyut dalam pelukan suamiku, tiba-tiba kami dikejutkan dengan kedatangan Kak Kenzo. Teman masa kecilku, yang sudah kuanggap seperti kakakku sendiri. Salah tingkah menyergapi diriku. Bingung sekali harus berbuat apa. Menghadapi dua laki-laki yang sama-sama ada di depanku. Di sisi lain aku ingin menyambut Kak Kenzo sebagai tamu yang sudah lama sekali tidak pernah datang. Di sisi lain ada hati yang harus kutenangkan, karena sifatnya yang kekanakan. Kak Kenzo yang tampak canggung, dan suamiku yang tampak begitu cemburu. Bahkan suamiku justru mengeratkan pegangannya, dan mengajakku hingga ke samping pintu mobil. Mengungkung tubuhku di samping badan mobil. Seolah dia merasa takut kutinggalkan. Aku pun harus bersusah payah menenangkan hatinya yang tampak gundah. Hingga akhirnya lelaki dengan wajah rupawan itu pun pergi, karena terpergok Tante Risma. Dia pergi, meski dengan wajah yang kusut masai, layaknya kain yang tidak pernah disetrika. Lebih tepatnya buru-buru pergi, menghindari tanteku yang keponya selalu luar biasa itu. Baru kali ini, kedatangan Tante Risma terasa menguntungkan bagiku. Satria, Satria. Begitulah Tante Risma berteriak-teriak, begitu menyadari bahwa aktor yang diidolakan itu ternyata sudah enyah dari hadapannya. Dia mendadak bingung. Berjalan mondar-mandir, seperti ayam hendak bertelur. Mulutnya tidak henti-hentinya, bergumam menyebutkan nama peran suamiku. Lucu sekali. Seandainya saja aku memegang ponsel, tentu video itu akan sukses mendulang gelak tawa dari semua yang melihatnya. Ah, jahatnya aku. Di saat seperti ini, masih berpikir tentang konten. Shelin, kok kamu biarkan itu Satria pergi? Padahal kan, Tante ingin mengenalkan dia sama Renita. Siapa tahu, nanti Renita bisa diorbitkan menjadi artis. Siapa tahu juga, bisa berjodoh. Tante Risma berbicara dengan penuh penyesalan. Maaf,
Tante. Dia itu buru-buru mau berangkat syuting. Kan harus kejar tayang. Memangnya Tante mau, nanti malam sinetron itu tidak tayang? Enggak, kan, jawabku. Ya enggak mau, lah. Bahkan kalau bisa, ya. Aku maunya sinetron itu tayang sehari 24 jam. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari. Setahun 12 bulan, ucap Tante Risma dengan sangat bersemangat. Aku tertawa kecil, menanggapi ucapannya yang terdengar berlebihan. Memangnya Tante nggak ada kerjaan lain, selain nungguin TV, tanyaku. Tidak apa-apa. Demi melihat wajahnya yang tampan rupawan itu, Tante rela, nungguin TV terus, ucapnya. Oh, iya. Kok kamu bisa kenal sama Satria, sih? Jadi benar, gosip yang beredar itu, bahwa kamu sudah merebut Satria dari Anggun, dengan cara yang kotor? Aku pun tidak menggubrisnya. Kubiarkan saja, dia terus berbicara sendiri. Terserah dia mau menilaiku seperti apa. Aku sedang belajar untuk tidak peduli dengan penilaian orang. Meskipun dia masih kerabatku. Aku melenggang masuk ke rumahku. Ingat nasihat Kak Ronald, aku tidak boleh di luar rumah sendirian. Masih berbahaya, katanya. Namun baru saja aku sampai di dapur, Tante Risma sudah menyusulku, dengan langkah terbirit-birit. Charlene, kamu kok bisa kenal Satria, sih? Yang tadi itu beneran Satria, kan? Tante Risma kenapa aneh, sih? Bukankah tadi di luar kami sudah membicarakan hal itu? Kenapa dia masih bertanya? Bahkan dia mulai menggoyang-goyangkan kerudungku, dan setengah menariknya. Oh, tidak. Jangan sampai tragedi kerudung terlepas seperti di acara arisan waktu itu, terulang lagi. Tante Risma bakalan lebih syok nantinya jika melihat bekas-bekas sisa kegilaanku dengan laki-laki yang dipanggilnya Satria itu. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksinya. Apalagi di belakang sedang ada Kak Ronald dan Kak Kenzo. Dua laki-laki yang masih lajang itu otaknya bisa traveling sampai ke ujung dunia. Tante, Satria itu temannya Kak Ronald. Dia kesini karena ingin bertemu Kak Ronald, ucapku lembut, sambil menepis tangan tanteku, agar tidak lagi menarik kerudungku. Ah, tante tidak percaya. Mana ada teman Ronald di sini? Peluk-peluk kamu, lagi. Yang ada, pasti kamu yang sudah mancing-mancing kedatangan dia. Tidak menyangka, penampilan katanya sudah hijah, tapi kelakuan kamu kayak begitu. Mancing-mancing lelaki datang ke rumah sepagi ini. Mau ngapain? Coba, sanggah Tante Risma. Terserah Tante, tidak percaya juga tidak apa-apa. Tapi memang benar, Satria itu temannya Kak Ronald. Memang benar, bukan? Selain Mas Malik adalah suamiku, dia juga bisa disebut sebagai temannya Kak Ronald. Teman nonton TV tadi malam. Pantes saja, kamu sekarang punya banyak fasilitas mewah. Ternyata kamu sudah jadi sugar baby. Gak trauma, kemarin di restoran dapat amukan dari Anggun? Bahkan seisi komplek ini sedang membicarakan kelakuan kamu. Kamu sedang jadi buah bibir, sekarang. Atau kamu malah bangga? Kalau aku ada di posisimu, aku bakalan malu. Malu setengah mati. Sampai tidak berani keluar rumah. Apalagi kalau aku punya anak kayak kamu. Sudah aku gebukin, aku usir, tidak akan lagi aku akui sebagai anak. Memalukan saja. Tante Risma mencubitkan bibirnya. Aneh sekali kata-katanya. Kata-katanya cenderung pedas, dan terdengar sangat menyakitkan. Ingin rasanya aku menyumpal mulutnya. Tapi kembali lagi,
Aku harus berpikir jernih. Kalau aku meladeni dia, yang ada justru nanti sama tidak warasnya. Untung saja, ayah dan ibu sedang sibuk menjemur baju di atas rumah. Baju-baju Kak Ronald dicucinya semua. Aku tidak bisa membayangkan jika mereka mendengar kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh adik sepupunya itu. Betapa hati mereka juga pasti akan sama sakitnya. Tante sudah selesai berbicara? Kalau sudah selesai berbicara, silahkan keluar dari sini, ucapku pelan. Kamu mengusirku? Kamu tidak ingat? Dulu waktu kamu masih kecil, aku sering gendong kamu, loh. Bahkan karena kamu nangis minta gendong, sementara aku juga sedang menggendong Renita, akhirnya aku menggendong kalian, di depan dan di belakang. Kamu lupa, dulu kamu juga sering mengompol, saat aku gendong. Tante Risma terlihat marah. Maaf, Tante, bukannya mengusir, tapi siapa tahu, Tante sedang dibutuhkan sama Om. Dicari kemana-mana gak ketemu. Kan kasihan. Laki-laki biasanya, kalau mau berangkat kerja, bukankah setiap keperluannya, harus disiapkan? Memangnya sudah Tante siapkan semua? Aku mencoba berkilah. Berbicara halus, meskipun hatiku sebenarnya marah. Kamu anak kecil sok menggurui. Tante sudah puluhan tahun berumah tangga. Tante lebih pintar dari kamu. Ada apa? Ya. Kak Ronald muncul dari halaman belakang, diikuti oleh Kak Kenzo. Bahkan sepagi ini, kakakku itu sudah bermandikan keringat. Entah apa yang dilakukan di belakang rumah yang tidak begitu luas itu. Melihat kedatangan mereka, mulut Tante Risma ternganga. Bahkan mungkin jika ada lalat masuk, dia tidak akan merasa. Aduh, mimpi apa aku semalam? Sampai-sampai sepagi ini sudah ketemu sama cowok-cowok yang ganteng-ganteng. Baru saja, di depan aku ketemu Satria. Sekarang ketemu Ronald. Terus ini yang satu siapa lagi? Aduh, ganteng banget, kayak aktor Korea. Mau tidak, kamu saya kenalkan sama Renita, anak saya. Dia itu cantik sekali. Tante Risma mendadak heboh. Mulut Tante Risma seolah tidak ada lelahnya. Dia masih terus saja berbicara, mempromosikan anak gadisnya. Setelah di depan tadi dipromosikan kepada Mas Malik, sekarang di dapur ganti kepada Kak Kenzo. Mungkin dianggapnya anak gadisnya itu adalah sebuah dagangan. Lucu sekali. Melihat tingkah pola Tante Risma, Kak Ronald dan Kak Kenzo pun hanya saling memandang, dan tersenyum simpul. Ronald, kamu kapan pulang? Kok tidak memberi kabar? Aduh, kamu makin gagah, makin berotot. Mau gak kamu jadi menantu Tante? Renita sekarang, sudah sangat cantik. Cocok sama kamu yang gagah. Sepupuan juga boleh nikah, kok. Kan sepupu jauh. Kakek neneknya sudah lain orang. Bahkan Tante Risma sudah memegang lengan kakakku. Aku terkikik dalam hati, melihat kelakuan Tante Risma. Bahkan dia sekarang menawarkan Renita kepada kakakku, yang masih saudaranya. Gila. Benar-benar gila. Entah di mana dia menaruh otaknya. Baru kemarin sore, Tante. Oh, iya Tante, saya ada oleh-oleh sedikit, sebentar saya ambilkan. Kak Ronald berlalu ke kamarnya. Kemudian dia keluar lagi, membawa bingkisan yang entah apa isinya. Diterimanya bingkisan itu dengan girang, oleh istri sepupu ayahku itu. Bagaimana, tawaran Tante, mau ya, jadi menantu Tante? Lagi-lagi, laki-laki gagah nan sangar di depanku itu, hanya tersenyum sambil menggaruk kepalanya. Akhirnya,
Setelah berbincang agak lama, Tante Risma pun melangkahkan kakinya keluar rumah. Lega rasanya. Jangan lupa, nanti ke rumah Tante. Jangan siang-siang, nanti keburu Renita pergi pemotretan. Ajak sekalian itu teman Korea kamu. Kalau kamu keberatan jadi menantu Tante karena kita masih ada hubungan saudara, siapa tahu, nanti teman Korea kamu itu cocok sama anak Tante. Tante Risma masih berteriak, meskipun langkah kakinya sudah sampai di halaman rumah. Tidak lama kemudian, Papa pun berangkat bekerja. Kini hanya tinggal aku, Mama, Kak Ronald dan Kak Kenzo. Kak Kenzo tidak berangkat ke kantor, tanyaku, sambil menghidangkan secangkir teh hijau. Yah, Sultan Maha bebas. Beda sama aku. Bolos satu kali saja, bisa remuk badan, kelakar Kak Ronald sambil menggigit buah mangga. Bahkan kulihat mangga itu hanya dicuci sekedarnya, kemudian dimakan begitu saja, tanpa dikupasnya. Sudah seperti orang pedalaman saja. Kak Kenzo yang mendengar celotehan kakakku itu pun ikut tertawa. Kulihat laki-laki yang memakai pakaian kantor itu memukul pundak kakakku. Hari ini aku cuti. Spesial seharian ini nemenin sahabat aku. Mumpung Ronald juga cuti juga. Jarang-jarang kita bisa bersama kayak begini. Boleh, kan? Kak Kenzo melirikku sekilas. Kuulaskan sebuah lengkungan manis pada teman masa kecilku itu. Entahlah, aku merasa sikap Kak Kenzo pagi ini cenderung agak canggung denganku. Berbeda ketika kami bertemu di malam itu. Apakah karena tadi pagi dia sempat melihatku yang sedang dipeluk suamiku? Ah, sudahlah. Tidak terlalu penting juga. Shell, tolong kamu ke dapur, ambilkan mangga lagi, dicuci sekalian. Kenzo mau juga, ucap Kak Ronald. Oh, tidak usah, terima kasih, jawab Kak Kenzo. Baru saja aku mencuci mangga di wastafel, kakakku sudah berdiri di dekatku. Entar kalau Kenzo nanya status kamu sama Malik, jangan bilang kalau kalian sudah menikah. Bilang sama Malik, kalau bisa nanti gak usah pulang ke sini dulu. Kalaupun dia pulang ke sini, kalian jangan terlalu lengket. Jangan ada kontak fisik. Paham? Kak Ronald berucap setengah berbisik. Memangnya kenapa, Kak? Jujur, aku pun merasa penasaran. Sudah, turuti saja kata aku. Jangan banyak bertanya. Kak Ronald melenggang begitu saja, dengan buah mangga di tangannya. Kak Ronald tidak tahu, bahkan di teras tadi, Kak Kenzo datang tepat saat aku sedang berpelukan dengan suamiku. Bagaimana, ini? Lama, kami saling bertukar cerita. Kak Ronald bercerita tentang beratnya tugas yang selalu dipikulnya. Kak Kenzo bercerita tentang perusahaannya yang sedang butuh banyak karyawan baru. Namun anehnya, sekalipun Kak Kenzo tidak bertanya tentang Mas Malik. Padahal malam itu, Kak Kenzo sempat bertanya tentang laki-laki yang selalu ada di akun media sosialku. Pagi ini, begitu Kak Kenzo memergoki aku sedang berpelukan dengan Mas Malik, dan Kak Kenzo juga bisa melihat jelas wajah yang pernah dia pertanyakan, ternyata Kak Kenzo sama sekali tidak mempertanyakan. Aku pun segera ke kamar, untuk menghubungi suamiku. Bimbang hatiku menimbang-nimbang, kata apa yang hendak ku ketikkan. Mas, kata Kak Ronald, kamu tidak usah pulang ke sini dulu. Klik, send, delete. Sepertinya kalimat itu tidak tepat. Bagaimana nanti suamiku yang sedang dibakar cemburu itu, akan tambah berprasangka buruk. Mas, nanti kamu pulangnya sore juga tidak apa-apa. Klik, send, delete. Bisa-bisa suamiku justru tidak pulang,
sampai pagi. Aku yang repot, nantinya. Berulang kali aku mengetikkan pesan, berulang kali pula, aku menghapusnya. Aku takut, suamiku akan salah paham. Mencoba ku telepon pun sia-sia. Tidak terjawab. Akhirnya, ku kirimkan pesan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kak Ronald. Tidak lupa, masih ku tambahkan pesan-pesan cinta, agar hatinya berbunga. Beberapa saat kemudian, pesan yang semula hanya centang abu-abu, sudah berubah menjadi centang biru. Namun tidak dibalasnya sama sekali. Padahal biasanya dia selalu rajin, untuk sekedar mengirimkan chat yang berisi pesan-pesan mesra. Kini yang terjadi justru sebaliknya. Apakah suamiku benar-benar marah? Gundah yang dirasakan oleh suamiku, kini sudah sampai menular ke dalam pikiranku. Seperti ini ternyata rasanya mencintai. Siangnya, ternyata Mas Malik sudah sampai di rumah. Dia benar-benar menepati janjinya. Biasanya, lelakiku itu selalu punya satuan hitungan waktu yang berbeda dengan orang yang lainnya. Jika dia bilang 1 jam lagi, biasanya akan menjadi 2 atau 3 jam lagi. Jika dia bilang sore nanti, bisa sampai malam. Jika dia bilang malam nanti, bisa jadi dini hari, atau besok pagi, atau tidak pulang sama sekali. Kali ini dia benar-benar menepati janjinya. Mungkin merasa tidak enak, karena ada Kak Ronald. Kulihat dia sudah duduk di kursi tamu, berhadapan dengan Kak Kenzo. Kutatap wajah lelahnya, dengan rambutnya yang acak-acakan. Ingin rasanya tangan ini membelainya. Biasanya setelah pulang kerja aku akan menyiapkan air mandinya, akan menyiapkan handuknya, akan menyiapkan pakaian gantinya. Dan setelah itu dia akan mengucapkan beribu terima kasih, dan menghujaniku dengan kasih sayang. Kami akan saling melepas rindu, dengan cara yang kami pilih, sesuai dengan situasi saat itu. Tapi sekarang situasinya sedang berbeda. Kami harus berpura-pura tidak ada ikatan yang serius. Tidak boleh ada kontak fisik, tidak boleh terlalu lengket. Sampai kapan? Sampai Kak Kenzo pulang. Apakah Kak Ronald mencurigai Kak Kenzo juga? Ah, sepertinya tidak mungkin. Aku tahu benar, mereka berdua sudah seperti saudara. Tidak mungkin kakakku menyimpan prasangka pada sahabatnya itu. Baru saja aku ingin menyapa suamiku, kakakku sudah melemparkan sarung tinju ke arahnya. Kakakku juga sempat melirikku dengan ekor matanya. Mungkin ingin menegaskan kembali apa yang dia katakan di depan tempat cuci piring tadi. Dia ingin memastikan bahwa aku tidak lupa dengan semua nasihat-nasihatnya. Betapa mataku membelalak kaget, seiring dengan denyut jantung yang tidak karuan dalam berdetak. Aku membayangkan bagaimana nanti suamiku akan menjadi babak belur, karena dijadikan bulan-bulanan oleh kakak kandungku. Aku bisa pingsan, nanti. Oh, Tuhan, bagaimana ini? Kenapa alurnya menjadi seperti ini? Memang, fisik suamiku cenderung bagus, dan berotot. Tinggi tubuhnya juga lumayan di atas rata-rata. Tapi jika dibandingkan dengan kakakku, mereka jauh berbeda. Bagaimana? Kaget? Kalian baru pertama lihat sarung tinju. Maaf, setelah aku pikir-pikir, kayaknya tinju jauh lebih menantang. Jujur saja, semalam aku sempat scroll-scroll akunnya Malik. Aku lihat, dia pernah latihan tinju di situ. Aku ingin tahu saja, sejauh mana kemampuannya, ucap kakakku. Jangan khawatir. Jika kamu sudah tidak sanggup, bilang menyerah. Aku tidak memaksakan. Jika sekarang pun kamu ingin menyerah sebelum bertanding, tidak apa-apa. Kak Ronald berucap dengan sangat enteng,
seolah sedang membahas hal yang remeh-temeh. Oke, saya terima tantangannya. Suamiku menjawab dengan tegas dan lugas. Mau di mana, Kak, tempatnya? Kalau mau nyewa ring tinju, sekarang juga aku telepon orangnya. Semua fasilitas malah sudah disediakan semua, kita tinggal berangkat. Sekalian, aku sewa penonton bayaran, dan kameraman juga. Tunggu, apakah aku tidak salah dengar? Suamiku sama sekali tidak ciut nyalinya. Dia bahkan menawarkan hal yang lebih gila. Di rumah saja. Di halaman belakang. Gak usah ada yang menonton. Aku tidak suka jadi sorotan, jawab kakakku. Oke, deal, jawab aktor maco yang wajahnya masih tampaklah itu. Ingin rasanya aku ikut bicara, namun aku takut keliru. Takut keceplosan. Boleh, saya numpang ke kamar mandi dulu, tanya suamiku. Aktor tampan itu bisa berakting dengan begitu ciamik. Pura-pura izin ke kamar mandi. Padahal biasanya, dia sudah sering tidur di kamarku. Mau saya tunjukkan kamar mandinya, tanyaku berpura-pura. Dia mengangguk, melengkungkan senyum manisnya. Sepertinya hatinya sudah mulai membaik. Aku pun segera mengantarnya ke kamar mandi dekat dapur. Aku ingat nasihat kakakku, tidak boleh ada kontak fisik. Aku sudah menahan sedemikian rupa. Namun tubuhku berkhianat. Aku ingin sekali menyentuh suamiku. Semuanya sudah tidak bisa ditahan lagi. Aku pun menghadang langkah suamiku, begitu sampai di depan kamar mandi. Ku peluk pinggangnya, ku jinjitkan kakiku, mencuri sedikit bibir sensualnya. Shelin. Sadar ada yang memergoki, refleks, aku terkaget, hingga menggigit bibir suamiku. Bersambung.